Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada mukaddimah telah kami kemukakan sebuah doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang selalu disampaikan oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang Islam dalam setiap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian bunyi doa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan kebahagiaan. Menunjukkan bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang utama yang selalu ingin dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai itu manusia berusaha semaksimal kemampuannya mencari nafkah, tidak ada lain untuk meraih kebahagiaan. Hanya terkadang manusia di dalam keinginannya mencapai kebahagiaan itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam pencarian kebahagiaannya terkadang mereka bahkan bukan mendapatkan kebahagiaan tetapi malah penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan resep atau amalan-amalan yang perlu kita amalkan di dalam meraih kebahagiaan itu. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa ta'imina fi syahri Ramadan. Yang artinya kurang lebih demikian, bahwa surga, kebahagiaan, jannah, rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengkaji,
memahami, mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat, dari kata-kata yang akan membuat orang tersinggung, melukai perasaan orang, orang-orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa peduli terhadap penderitaan orang, atau dengan kata lain, orang yang selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah 4 kelompok manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Dengan kata lain, kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan akan senantiasa bersama orang-orang sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, kepada kelompok yang pertama, orang yang senantiasa membaca, mempelajari, mentelaah Al-Quran. Ini orang pertama yang akan mendapatkan kebahagiaan, atau kebahagiaan akan selalu bersamanya. Kenapa orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesejahteraan? Pertama, karena dalam jiwanya setiap membaca Al-Quran, dia merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sendirinya dia akan merasakan sebuah ketenangan dalam jiwanya, karena yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan banyak mengetahui, memahami apa-apa saja yang harus dilakukan, dikerjakan, yang harus dihindari di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, agar dia terhindar dari ketersesatan, terhindar dari keterpurukan. Sehingga di dalam menjalani hidupnya, dia akan senantiasa menjalani sesuai yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau dia mencari nafkah, dia selalu mencari nafkah yang halal dan menghindari segala pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau dia mau memakan, dia akan selalu memakan makanan yang halal, dalam pengertian selalu memakan makanan yang halal, yang secara prosedural cara memperolehnya sesuai syariat Islam, dan thayyib, makanan itu bergizi, sehat. Kemudian dengan membaca Al-Quran, dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia mendapatkan sikap sabar. Dengan banyak membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kesabaran itu akan senantiasa diraihnya. Karena hidup ini, kata Ali, kendaraan yang bisa menyelamatkan manusia sampai kehariban Allah adalah kendaraan sabar. Nah, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, kesabaran itu akan kita miliki. Sabar itu bukan berarti diam, tidak berbicara, tidak menanggapi. Tetapi sabar itu melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perlawanan terhadap berbagai macam godaan-godaan setan yang akan menggerlincirkan kehidupan kita. Akan berjuang semaksimal mungkin dengan keteguhan hati menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Itulah sabar. Oleh karena itu, di dalam sejarah kita bisa melihat, membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa melahirkan kesabaran pada setiap orang, bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Sebuah contoh adalah Profesor Dr. Hamka. Dalam sejarah kita baca bahwa beliau pernah dipenjara sebagai seorang pejuang Islam karena beliau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia sabar menghadapi ujian dan tantangan kehidupan itu sebagai seorang ulama. Malah kesabaran yang hadir dalam dirinya dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, beliau mampu melahirkan karya yang melegenda, yaitu Tafsir Al-Azhar. Beliau membuat Tafsir Al-Azhar itu di penjara sebagai hasil berinteraksi dengan Al-Quran yang melahirkan kesabaran sehingga terciptalah karya melegenda, yaitu Tafsir Al-Azhar. Kemudian Al-Quran itu dengan kita senantiasa berinteraksi kepadanya, membahasnya, mentelaahnya, maka akan melembutkan hati. Dalam sejarah kita bisa melihat Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang keras dan orang yang kejam dan sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran,
Hanya dengan membaca Al-Quran yang terdapat di dalam surat Taha ayat pertama, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi luluh dengan membaca, mendengar Al-Quran. Dan itulah menyebabkan dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, seandainya ada nabi setelah saya, maka Umarlah orangnya. Dan Umar termasuk kelompok Khulafaur Rasyidin. Rasulullah juga pernah bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Inilah contoh-contoh yang bisa kita kemukakan bahwa Al-Quran, apabila kita senantiasa berinteraksi kepadanya, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu dalam hadis itu dikatakan, surga rindu kepada orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan dirindukan oleh kebahagiaan, dirindukan oleh ketenangan, dirindukan oleh surga adalah wahafizi lil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, senantiasa memelihara lisannya dari berkata-kata yang tidak benar. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang apabila perkataan itu ditujukan kepadamu, kamu juga tidak mau. Artinya bahwa salah satu bentuk memelihara lisan, menjaga lisan adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang apabila kata-kata itu ditujukan kepada kita, kita juga tidak mau. Maka logikanya, makna menjaga lisan adalah selalu mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, yang bernilai pelajaran kepada orang lain, selalu berkata jujur, menghindari perkataan-perkataan yang bertentangan dengan sunnah Rasul, menghindari ghibah, menghindari bohong, menghindari ingkar janji, dan lain sebagainya. Salah seorang ahli surga yang dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa salah satu perilakunya adalah dia selalu menghindari perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang. Dia tidak pernah berkata yang akan menyebabkan orang lain akan terluka perasaannya, terluka hatinya oleh kata-kata itu. Dari sisi perbuatan, ibadahnya sama saja dengan yang lain. Kelebihannya tidak pernah berkata yang melukai perasaan orang, dan Rasulullah menyebut orang tersebut adalah ahli surga.
Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita. Selalulah kita berkata-berkata yang bagus, yang menyenangkan orang lain, yang menggembirakan orang lain, yang bernilai pelajaran. Maka pasti tidak ada orang yang tidak senang kepada kita karena kita tidak pernah berkata, tidak pernah mengungkap pembicaraan-pembicaraan, tidak pernah menggibah orang, tidak pernah membohongi orang, tidak pernah ingkar janji terhadap orang. Maka wajarlah kalau dalam hadis tersebut mengatakan menjaga lisan salah satu orang yang dirindukan oleh surga atau kebahagiaan di dunia dan akhirat akan selalu bersamanya. Dan salah satu tanda orang yang beriman adalah sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata jujur. Kalau tidak bisa berkata jujur, maka hendaklah dia. Maknanya bahwa berkata jujur di sini berkata yang bermanfaat, berkata yang fungsional, berkata yang tidak melukai orang, menghindari segala kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak terpuji. Sehingga setiap yang keluar dari bibirnya tidak ada lain kecuali yang kata-kata yang menyenangkan, yang bermanfaat bagi orang lain. Itu yang kedua yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Sehingga ketika dia jadi pedagang, dia selalu menawarkan dagangannya dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, dan sesuai dengan fakta yang dia jual. Sehingga konsumen-konsumen akan ramai-ramai datang kepadanya karena konsumennya sudah saling menyampaikan bahwa di tempat itu enak berbelanja di situ. Sehingga rezeki semakin bertambah akibat kata-katanya yang menyenangkan, kata-katanya yang lembut, kata-katanya yang mengandung nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, yang akan dirindukan oleh surga, yang akan senantiasa bersama kebahagiaan dan ketenangan adalah orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Wa mut'imil ji'an. Orang yang selalu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang. Jadi wa mut'imil ji'an makna tekstualnya adalah memberi makan orang lapar. Tetapi bisa bermakna simbolik, bukan hanya secara tekstual, bahwa di situ orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Orang yang selalu menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang. Ketika ada orang yang berutang, dia mampu memberi solusi bagaimana cara membayar utang. Ada orang yang susah, dia bisa membahagiakan orang yang susah itu. Sehingga karena dia suka membahagiakan orang, selalu menjadi solusi bagi kesusahan orang, bagi penderitaan orang, maka orang akan semakin senang sama dia. Sehingga perasaannya akan selalu terobati, nyaman, tenang, tidak ada susah. Dan pasti kebutuhannya selalu akan dipenuhi oleh Allah, karena memang itu janji Allah. Orang yang selalu menjalin hablum minan nas,
akan selalu dibahagiakan. Duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kecelakaan, penderitaan kepada orang di mana saja berada, kecuali orang yang senantiasa membina hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Maka pengertian sebaliknya bahwa orang yang senantiasa membina hubungan baik dengan Allah, senantiasa melakukan hubungan baik, selalu menjadi solusi bagi penderitaan orang lain, maka Allah akan memberi kebahagiaan, akan memberi kesejahteraan. Nah, ketika Allah sudah berbuat seperti itu, pasti yang bersangkutan tenang. Apa saja yang diminta kepada Allah pasti dia berikan. Maka yang ketiga ini, kata Rasulullah, insya Allah akan senantiasa, kebahagiaan itu senantiasa akan bersama dia. Senantiasa ketenangan itu bersama dia. Karena siapa yang menenangkan orang, senantiasa menjadi solusi kepada penderitaan orang, maka Allah akan senantiasa memberikan ketenangan yang bersangkutan. Dan ini, oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi solusi terhadap permasalahan orang lain. Senantiasa memasukkan kebahagiaan dalam penderitaan orang. Maka kebahagiaan itu akan senantiasa bersama kita. Surga merindukan kita. Dan yang keempat, kata Rasulullah, watta'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, salah satu juga orang yang akan senantiasa mendapat kebahagiaan. Karena Allah sudah menjamin puasa media mengantar orang kepada perilaku takwa. Selama puasa dijalankan sesuai ketentuan syariat, maka insya Allah pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Selama puasa itu dia jalankan dan mengambil pelajaran di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu, maka insya Allah dia akan tenang. Dia akan senantiasa memiliki sifat tawadu, dia akan senantiasa memiliki sifat qanaah, dia akan senantiasa bersifat wara, dan dia selalu memiliki sifat yakin, optimis, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa mendidik orang untuk cinta kepada kebajikan, cinta kepada amal soleh, cinta kepada ibadah, cinta kepada sesamanya. Itulah nilai-nilai puasa di dalam kehidupannya. Puasa juga mendidik dia menjadi orang yang ikhlas. Puasa selalu peduli kepada kehidupan orang, senang membantu orang. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan puasa ini dengan baik, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran sebagai orang yang beriman. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Ramadan. Mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan senantiasa mentelaah, mengkaji Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran,
Karena memang kita disunahkan pada bulan Ramadan ini banyak-banyak mengkaji, mentelah Al-Quran. Dan mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendidik diri kita, ya, untuk selalu menjaga lisan kita. Karena memang orang berpuasa diminta untuk senantiasa menjaga lisannya, tidak berkata keji, tidak berkata yang tidak baik, kemudian selalu mengendalikan lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemudian marilah kita senantiasa memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa menjadi solusi kepada persoalan-persoalan orang, dan di bulan Ramadan ini punya kesempatan yang apalagi pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Hanya Allah yang bisa tahu balasan ibadah puasa itu. Dan marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan benar, lillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.